وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, kemudian ikhwah, berikutnya hal tujad ihtiyatat ukhra ziyadatan fi riayatil hamili wa janiniha. Apakah ada ketetapan-ketetapan lain ya dari syariat kita sebagai perhatian syariat, penjagaan syariat terhadap wanita yang hamil dan anak yang sedang dikandungnya? Maksudnya ikhwah, kan sudah kita pelajari itu beberapa berapa aturan syariat yang terkait dengan janin untuk menjaga, melindungi janin. Ya, pertama, ya ini kita ulang lagi. Pertama yaitu mengenai membaca ketika lakukan hubungan intim ya, bagi seorang suami, ya, agar anaknya terlindung dari setan. Demikian. Atau ketika dia sudah lahir, dijagalah dari dari gangguan-gangguan setan yang lainnya, dibacakan dia Al-Quran dan seterusnya. Yang kedua ikhwah, yaitu di mana syariat juga menyuruh untuk membunuh ular dzutufyatin wal abtar, ular yang memiliki 2 garis di punggungnya dan ular yang berekor pendek. Karena apa? Karena dia dapat menggugurkan janin. Ya. Sebagian ulama ada menyebutkan hanya dengan melihat mata ular itu saja janin akan gugur. Ada yang menyebutkan enggak seperti itu, tapi si ular akan menyemprotkan bisanya. Allahu a'lam bishawab. Tapi intinya ini untuk menjaga si janin, syariat menyuruh untuk membunuh ini ular. Yang ketiga ikhwah, bolehnya wanita yang sedang hamil untuk tidak berpuasa, diganti dengan fidyah. Yang keempat yaitu apabila seorang wanita yang sedang hamil, ya, ternyata hamil dari perzinahan, maka tidak boleh dilakukan hukuman, baik cambuk maupun rajam. Kenapa? Untuk menjaga janin. Jangan sampai karena dia berzina, karena dia masih perawan, berzina, belum berumah tangga, itu kan hukumannya 100 kali cambuk. Jangan sampai ketika dia menjalani hukuman cambuk, gugur janinnya. Janinnya nggak ada salah sama sekali. Ya. Jangan sampai ketika ibunya dilaksanakan hukuman rajam pada ibunya, janinnya meninggal dunia juga. Jadi bagaimana? Islam melakukan takjil, artinya menunda pelaksanaan eksekusinya, melakukan eksekusi hukum kepada si wanita tersebut sampai si janin lahir.
Sampai si janin sudah selesai menyusui, baru dia bisa dilakukan hukuman, bisa dilaksanakan hukumannya. Demi apa? Untuk menjaga si janin. Itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima ikhwah, yaitu syariat juga menetapkan barang siapa yang memukul ataupun mencelakakan janin, maka dia kena hukuman, kena diat atau kena ghurrah. Ya, kena diat atau dia kena ghurrah. Misalnya ada dua orang ibu yang sedang bertengkar, yang satu sedang hamil. Ya, kemudian dipukul oleh lawannya hingga gugurlah janinnya yang ada di perut si ibu tersebut. Dipukul oleh lawan tengkarnya, maka ibu yang memukul perut si ibu yang sedang hamil sampai gugur, dia mendapatkan hukuman. Itu berupa ghurrah. Ya, berupa ghurrah. Demikian. Dan ini sudah kita bahas, itu yang kelima, ya. Yang keenam ikhwah, yaitu apabila si janin apabila dokter harus memilih antara nyawa janin apakah nyawa ibunya, maka ikhwah apabila janin berada dalam kandungan seorang ibu yang sudah meninggal dunia, maka untuk masalah janin, ya, boleh membedah perut si ibu dengan rincian yang telah kita bahas. Yang ketujuh yaitu terkait dengan adanya hak-hak harta untuk si janin walaupun dia belum lahir. Syariat menetapkan aturannya seperti 4 hal yang telah kita sebutkan. Baik. Nah, di sini pertanyaan berikutnya, ya, apakah ada perhatian ataupun ketetapan yang lain yang ditetapkan dalam syariat untuk si janin, untuk demi menjaga janin, demi memberikan perhatian kepada si janin? Jawabannya penulis mengatakan, amma ihtiyatat syar'iyyatin syarihatin fala a'lamu ghairu ma dzukir. Adapun ada ketetapan syariat yang jelas, sepengetahuan saya tidak ada lagi kecuali yang telah kita sebutkan di pelajaran-pelajaran yang lalu. Illa an takuna taujihatut tibbiyah nafi'ah. Kecuali ya terkait dengan masalah pengarahan ahli medis terhadap si ibu yang sedang hamil. Demikian ikhwah. Ya. Fa innahum ahlu dzikri fi hadzal bab. Sungguhnya para ahli medis itu termasuk ahli dzikir dalam masalah ini. Jadi kemudian di sini disebutkanlah beberapa hal. Kalau ini sudah tinjauan medis, bukan lagi ketetapan syariat. Penulis menyebutkan seperti jangan dilakukan ronsen, sering-sering ronsen ibu yang sedang hamil karena berpengaruh kepada si janin, begitulah penyebutannya. Kemudian penulis juga mengatakan hendaklah seorang wanita ketika dia mau menikah dia diimunisasi, ya, diimunisasi demi untuk menjaga dia dari hasbah almaniyah. Hasbah almaniyah ini penyakit rubella. Kalau bahasa Indonesianya penyakit campak 3 hari. Nah, seorang wanita apabila dia terkena penyakit rubella ini dan dia sedang hamil, ini bisa berbahaya terhadap janinnya. Ya. Penyakit rubella ini dia demam, kemudian flu, pilek, batuk, kemudian bisa terjadi pembengkakan pada kelenjar getah beningnya, ya. Kemudian juga adanya bengkakan-bengkakan yang berwarna merah, ini penyakit yang orang yang terkena virus rubella ini. Seorang wanita yang sedang hamil jika dia terkena penyakit ini maka sangat berbahaya terhadap janinnya. Janinnya bisa ada yang menyebutkan, dokter yang menyebutkan bisa menyebabkan dia tuli, bahkan ada yang menyebutkan bisa cacat janin yang ada dalam kandungan ibunya. Makanya untuk mencegah itu semua maka dilakukan imunisasi. Demikian ikhwah, ya. Kemudian mereka juga mengatakan arahan para dokter, jangan sekali-sekali wanita yang sedang hamil itu merokok. Karena ini jelas akan berbahaya untuk si janin. Makanya ikhwah, dalam bungkus rokok itu kan disebutkan, ya, bahwasanya wanita hamil yang merokok, ya, itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan kanker dan lain-lainnya. Makanya ibu yang hamil
Yang merokok itu sangat berbahaya. Kaum lelaki saja yang merokok, di sini ulama medis mengatakan bahwa sepakat bahwasanya nggak dibolehkan. Ya. Dan ulama fikih mengatakan haram. Merokok itu hukumnya haram. Itu bagi seorang laki-laki. Apatah lagi bagi seorang wanita yang sedang hamil. Kalau seorang laki-laki dia membahayakan satu orang, yaitu dirinya sendiri. Tapi kalau wanita yang sedang hamil, dia membahayakan dirinya dan anak yang sedang dikandungnya. Makanya lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya laki-laki yang merokok ketimbang wanita hamil yang merokok. Karena ada dua makhluk yang dia racun dengan rokok tersebut. Makanya tidak boleh ya, tidak boleh wanita yang sedang hamil itu merokok, haram hukumnya dan lebih besar dosanya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyakum, beliau penulis juga menyebutkan di sini wa hunaka fi biladi al-gharbil katsir minal asbabi wal amradi allati tuaddi ila tashawwuhil al-ajinnati. Di negara-negara Eropa sana banyak sekali sebab-sebab dan penyakit-penyakit yang menyebabkan janin itu bisa cacat katanya. Mislu virus herpes, virus AIDS. Virus herpes ini herpes kalau bahasa Latinnya herpes. Jadi kalau virus herpes ini bisa menyebabkan HRV, ya, HRV. Kalau virus AIDS yaitu HIV. Itu dia. Allah alam apa bedanya antara HIV dengan HRV. Tapi intinya ini virus, ya. Dan ini yusabbibuhuma wuku' fi radhilatil zina wal liwatil lati tantashiru hadhil virusat antariqihima. Di mana dua virus ini itu menularnya, munculnya dikarenakan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang rendah, yaitu dari perzinahan dan homoseksual. Ya. Demikian. Dari situlah muncul penyakit-penyakit tersebut dan ini sangat berbahaya untuk si janin. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, untuk sementara ini sajalah dulu ya, waktu kita sudah habis. Berarti sore hari ini yang telah kita bahas yaitu terkait dengan masalah hibah tidak sah untuk janin dikarenakan janin tidak bisa melakukan penerimaan hibah tersebut. Ini menurut jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Kemudian syuf'ah sudah kita jelaskan apa itu syuf'ah, yaitu itu juga bisa menjadi hak si janin. Adapun selain ketetapan yang telah kita sebutkan, ada 7 yang telah kita sebutkan di kajian-kajian lalu, tidak ada ketetapan-ketetapan syariat yang lainnya selain yaitu pengarahan-pengarahan dari pihak ahli medis.